wal qamar wasyamsi wan nahar khalaqahu biyasira. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya mengizinkan merokok, tapi tidak usah ngomong sesama. Karena saya ngomong, ikhwan akhwat ngomong nanti tidak tahu siapa yang mau dengar. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, kemudian Allah menjadikan Nabi Allah Adam sebagai khalifah. Ketika itu semuanya protes. Allah bilang di dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, kata Allah. Kemudian semuanya protes. Malaikat protes. Kata malaikat, Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan Adam itu sebagai khalifah, sedangkan nanti mereka ini ya Allah akan bertumpah darah, kata yang protes-protes itu. Sedangkan kami ya Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah mensucikanmu, kami sudah mengagungkanmu. Untuk apa lagi engkau menciptakan, menjadikan Adam sebagai khalifah? Kemudian kata Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Udahlah, kamu itu tidak tahu, sedangkan aku maha tahu. Karena Allah ingin menunjukkan maha taunya. Nabi Allah Adam ini diajarkan oleh Allah, ada dalam satu riwayat katanya 600.000 bahasa. Jadi Nabi Allah Adam ini cerdas sekali. Kalau ada film-film katanya Nabi Allah Adam dari monyet, terus apa? Katanya itu namanya teori evolusi gitu. Charles Darwin. Saya menolak dengan hal itu. Juga Syekhona juga menolak hal itu. Juga Gurunda Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindlan juga menolak hal itu. Tidak sepaham. Jadi ketika Nabi Allah Adam diajarkan 600.000 bahasa, juga diajarkan oleh Allah banyak-banyak nama. Kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, Ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Kalau memang kamu itu lebih tahu dari aku, coba kasih tahu apa ini namanya. Kata malaikat langsung menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kalau seandainya tidak engkau ajarkan, mana kami tahu ya Allah. Kami tahu apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, kata malaikat. Kemudian Allah dengan bangganya membanggakan Nabi Allah Adam. Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, ajarkan kepada mereka nama-nama yang sudah kuajarkan kepadamu. Ketika itu barulah malaikat dan yang protes-protes itu sadar bahwa Allah melebihkan Nabi Allah Adam sebagai khalifah, pemimpin, pengganti Allah di muka bumi. Kemudian setelah itu Nabi Allah Adam, semua malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Usjudu li Adam. Semuanya sujud kepada Nabi Allah Adam. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Kemudian ditanya sama Nabi Allah, sama Allah, iblis itu, ya iblis, wahai iblis, kenapa engkau ini tidak mau sujud atas perintahku? Kemudian iblis menjawab, Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Jadi kalau seandainya ada orang yang sikit-sikitnya bilang, aku lebih bagus dari dia, aku lebih ganteng daripada dia, aku lebih kaya daripada dia, aku lebih pintar daripada dia, berarti orang ini sudah dapat warisan dari iblis. Jadi kalau sudah ada yang ngerasa lebih pintar, lebih pandai, lebih ganteng, enggak ya, kalau saya cuma nerima apa adanya. Kalau ganteng saya nerima apa adanya. Aku kalah kalau sama yang ikhwan, saya ngaku kalah. Siapalah saya ini. Nerima aja saya. Jadi kalau ada orang ngaku lebih pintar, lebih, dan tidak mau menghargai jasa orang lain, berarti orang ini sudah mendapatkan warisan dari iblis. Kemudian iblis mengatakan, kemudian Allah mengatakan, keluar engkau, ukhruj fa innaka rajim. Keluar kamu iblis, karena engkau sudah terlaknat.
Aku laknat engkau. Aku jadikan engkau terkutuk, kata Allah. Kemudian iblis dengan sombongnya, oke ya Allah. Oke kalau kayak gitu. Kata iblis, oke. Fabima aghwaytani. Iblis ini sudah tahu salah tapi tidak mau ngaku salah. Jadi kalau ada orang salah kemudian tidak mau ngaku salah, warisan dari iblis. Fabima aghwaytani, karena engkau sudah mengatakan aku terlaknat ya Allah. Jadi sudah tahu iblis ini salah. Jadi seolah-olah karena Allah menjadikan Nabi Allah Adam, kemudian iblis itu dikeluarkan dari surga, ini gara-gara Allah. Jadi iblis itu enggan mengakui kesalahannya. Jadi kalau seandainya kita dinasehati sama orang, kemudian kita itu diberi peringatan sama orang, diingatkan sama orang, terus tiba-tiba kita ini jadi marah, berarti kita punya warisan iblis. Oleh karenanya kalau seandainya kita dinasihati sama orang, cukup bilang, oh ya makasih sudah mengingatkan, makasih insya Allah akan saya perbaiki lagi, ya Allah baiknya. Meskipun hatinya mendongkol. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi gesekan antara sesama. Ini baru diingatkan, kamu itu kalau sholatnya yang betul. Kamu tahu apa? Sekolah kamu di mana? Ingatkan saya. Nah, ini warisan iblisnya udah iblis tebal iblisnya. Diingatkan tidak mau. Ini warisan iblis kayak gitu. Jadi kata iblis tidak mau ngakui kesalahannya. Fabima aghwaytani ya Allah, karena engkau telah mengatakan aku terlaknat, terkutuk. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu ini ya Allah, dan aku sesatkan semua manusia ini. Ini janjinya iblis. Jadi janjinya iblis itu akan duduk di jalannya Allah ini, di jalan tarekat, di jalan syariat, di jalan hakikat, di jalan makrifat. Setan akan menjadikan nyesat semuanya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian kata iblis bilang, tsumma la'atiyannahum, dan aku akan datang kepada mereka ya Allah. Min baini aidihim, dari depan. Sudah. Cukup kamera aja ada foto-foto. Apa saudara? Min baini aidihim, dan aku akan datang ya Allah kepada mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dan aku akan jadikan dari kiri juga ya Allah. Aku datang dari kiri juga ya Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan hambamu bersyukur kepadamu. Tunggu dulu, iblis ini bukan tiba-tiba kayak yang setan-setan dalam film, nanti datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Bukan kayak gitu. Ada yang mengartikan begitu, karena artinya min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Ada yang diartikan begitu. Ada juga yang mengartikan wa min baini aidihim, dari depan. Maksudnya dari masa depan. Setan itu akan menakut-nakuti orang, ketika orang itu akan melangkah ke depan, ditakut-takuti sama setan. Udahlah, kamu tidak akan berhasil. Bisnis apa kamu itu? Sudahlah, dakwah kamu tidak mungkin jalan. Kamu itu dimusuhi orang. Udahlah, kamu tidak mungkin bisa. Jadi setan akan menakut-nakuti sampai kita ini gagal untuk melangkah. Jadi wa min baini aidihim, dari depan maksudnya masa depan. Udahlah, jangan pikirkan. Kamu itu tidak usah kayak gitu. Percuma, kamu tuh tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya modal, kamu itu miskin. Setannya bilang gitu. Sehingga takut untuk melangkah ke depan. Itu yang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Jadi setan datang dari masa lalu. Setan akan mengingatkan masa lalu kita. Oh enak tuh minum khamar, enak tuh zina, enak tuh nyabu. Diingatkan terus sampai benar-benar. Dan akhirnya setan bilang, sudahlah, kamu percuma juga taubat. Percuma, tidak akan diampuni kamu sama Allah. Karena maksiat-maksiat kamu dulu itu, banyak. Dan Allah itu tidak akan suka sama orang maksiat. Akhirnya orang itu putus asa dari bertaubat, dan akhirnya meninggalkan taubatnya, bukan meninggalkan maksiatnya. Jadi setan bisa datang dari masa depan, dan setan bisa datang dari masa lalu. Kemudian setan bisa dari membaini wa an aimanihim,
Aiman ini bisa diartikan kanan, bisa diartikan apa yang dikuasai. Atau dalam bahasa Arab itu aiman itu ada artinya budak. Aiman yang dikuasai. Jadi sekarang manusia apa yang dikuasai? Harta, anak, istri, jabatan. Setan bisa datang dari 4 ini. Jadi setan bisa datang dari keluarga, setan bisa datang, dia akan menghasut keluarga-keluarga untuk gitu. Bisa menghasut dari harta yang kita kuasai. Setan bisa menghasut dari jabatan, karena sudah punya jabatan, bebas dia mau ngapain. Bebas dia mau korupsi, bebas dia mau mengkhianati, bebas. Dan setan bisa datang dari syama'il. Syama'il ini bisa ada yang mengartikan pribadi. Dan dalam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Rasul SAW. Jadi kita kalau diartikan shimal itu syama'il, artinya syama'ilihim, dari pribadi orang-orang itu ya Allah. Jadi aku akan menggoda dari masa depan, dan aku akan menggoda dari masa lalu mereka ya Allah, dan dari apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka pribadi mereka akan bisa aku kuasai, akan bisa digoda. Jadi bukan cuma sekedar datang dari depan, tak bisa depan dari belakang. Itu maksudnya. Ada yang mengartikan begitu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sedikit sekali hambamu itu ya Allah yang akan bersyukur. Dan itu Allah buktikan apa? Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, kata Allah. Jadi agar kita ini tidak terjebak oleh iblis, terutama untuk pada malam hari ini, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Allah. Sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah agar kita diselamatkan oleh Allah dan digolongkan orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu adalah orang yang berterima kasih kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala galanya yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua yang Kau berikan kepada kami. Nabi Allah Adam ketika beliau bersalah kepada Allah, itu tidak langsung diterima oleh Allah taubatnya. Perminta maafan itu belum langsung diterima. Kemudian dalam satu riwayat, Nabi Allah Adam ini ketika beliau melihat ke langit, ketika dikasih ruh, wa nafakhtu fihi min ruh, dikasih ruh sama Allah, kemudian Nabi Allah Adam melihat ada tulisan Allah dan Muhammad. Kemudian dengan nama itulah Nabi Allah Adam bertawasul, bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah dosaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad maka ampunilah kami. Kalau tidak Kau ampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Begitu juga ceritanya Nabi Allah Nuh diselamatkan di kapal. Begitu juga Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Begitu juga Nabi Allah Musa ketika membelah lautan. Jadi semuanya diselamatkan karena tawassul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar malam hari ini kita selamat dan besok juga kita selamat dan seterusnya kita diselamatkan oleh Allah. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Allah, manusia semuanya rugi. Innal insana lafi khusrin. Ini sering kalau kita di TK, sering anak-anak kita ini diajarkan, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi. Semua manusia itu, semua insan itu merugi, kata Allah. Illa, ada kecualinya. Illa man taba. Nah, ini Allah bilang illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, dan mereka beriman kepada Allah. Wa amila amalan saleh, dan mereka mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, meskipun namanya bukan soleh. Nah, mentang-mentang nanti namanya soleh, oh, saya sudah amal soleh. Nah, apalagi anak soleh, nah, belum tentu ya, belum tentu. Tapi biasanya orang yang namanya soleh, anaknya soleh. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dan Allah akan merubah keburukan-keburukan mereka menjadi
kebaikan. Ikhwan akhwat, punya keburukan 100 juta. Kemudian karena bertaubat dan beriman kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukannya, menjadikan amal-amal yang baik, keburukan yang 100 juta itu dirubah menjadi kebaikan saldo 100 juta. Punya hutang 100 juta, karena bertaubat kepada Allah jadi punya saldo 100 juta. Mau apa mau? Mau banget. Punya hutang 100 juta, karena taubat dibalas sama Allah diganti sama Allah menjadi 1 M. Mau apa mau? Mau. Bagus. Cerdas semua kalau sama Allah. Sama, saya kalau ditawarkan juga gitu. Nah, tanya mau Habib sama uang? Ya mau. Kalau sedikit enggak mau. Allah ya Allah. Jadi kalau seandainya kita ingin diganti sama Allah keburukan-keburukan kita yang pernah bermaksiat, mata yang pernah bermaksiat, telinga yang pernah mendengarkan ghibah, mulut yang pernah menfitnah, tangan yang pernah mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maaf, yang suka mencuri, yang suka mengambil hak-hak orang lain, kaki yang pernah melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah untuk 7 anggota badan kita ini yang biasa diajarkan oleh Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, agar kita diselamatkan oleh Allah dan diubah keburukan kita menjadi kebaikan. Mari kita sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Salawat serta salam selalu tercurah buat kekasihmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa tetangga kami, dosa orang yang kami sakiti dan orang yang menyakiti kami. Ampuni kami ya Allah. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita tahu pada malam hari ini kita mengenang jasa dengan haul akbar Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang ke-42 tahun. Apa sih yang dibawa oleh Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan? Karena yang kita tahu cuma bawanya tarekat, nanti wirid, katanya jadinya gila. Biasanya orang yang gila dalam tarekat ini biasanya memang awalnya sudah gila, gilanya gila karena uang biasanya, karena dunia. Karena sudah masuk ke dalam tarekat, akhirnya tarekatnya lah yang disalah-salahkan. Padahal memang sudah gila awalnya, sudah punya kekurangan. Apa sih yang dibawa oleh Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan? Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini mengajarkan kepada semuanya, terutama untuk murid-muridnya, untuk selalu menjaga hati. Jadi Syekhona ini bukan hanya sekedar menyuruh wirid, enggak. Bukan cuma sekedar baca ini, enggak. Tapi Syekhona mengajarkan, Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengajarkan semuanya dan mengajarkan terutama untuk murid-muridnya untuk selalu menjaga kondisi hati. Kenapa harus hati yang dijaga? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau hati itu bagus, maka bagus semuanya. Kalau hati itu tidak bagus, maka tidak bagus semuanya. Itulah hati. Hati ini kalau sudah kena penyakitnya, ikhwan akhwat coba bayangkan, satu kecamatan Matis Mata ini, satu saja yang suka mencuri, tidak aman perusahaan. Satu saja yang suka mencuri, bukan cuma perusahaan, satu kecamatan ini tidak tenang. Makanya perlu
pengamanan. Orang kalau sudah punya penyakit hati, satu saja yang suka nyebarin berita. Ini satu kecamatan Manis Mata tidak tenang, ribut terus. Satu saja yang punya sifat dendam, bisa kerusuhan. Maaf dulu waktu ini cuma cerita ya, ada yang tersinggung dari salah satu pihak. Dulu itu waktu kerusuhan di mana? Sambas, kemudian itu halnya karena hal sepele. Tapi karena yang kena masalah ini adalah orang yang punya penyakit hati, akhirnya karena dipukul satu ndak menang kalah, manggillah temannya. Karena temannya kalah, manggillah keluarganya. Karena keluarganya kalah, akhirnya balas-balasan. Temannya diturunkan, keluarga sekampung diturunkan. Karena satu kampung ada lain suku, akhirnya perang suku. Karena dalam satu suku ada lain agama, akhirnya perang agama. Bayangkan ini cuma gara-gara penyakit hati. Makanya Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengajarkan murid-muridnya, terutama untuk murid-muridnya, juga untuk kita semua, untuk selalu menjaga kondisi hati. Karena kalau hati itu sudah bagus, damai kehidupannya. Apalagi kalau yang suka punya penyakit marah-marah. Ini bapak-bapak nih suka marah-marah nih. Kalau ibu-ibu jarang marah-marah. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Bapak-bapak ini suka marah-marah. Pulang malam. Kalau udah marah sama istri ini pulang malam terus. Oh kebalik ya. Nah, sama-sama. Jadi tadi saya mau mengucapkan, sebenarnya kalau ada waktu terlalu agak panjang, saya mau mengucapkan juga yang terhormat. Nah, yang terhormat, yang saya hormati, yang saya cintai. Pinginnya kayak tadi, kayak siapa? Ustadz Andre sama Ustadz Haji Erwandi. Pingin saya kayak gitu juga. Jadi sekarang saya mau mulai dulu. Yang saya cintai, yang bermaksiat tapi mau bertobat, yang suka marah-marah mau belajar sabar, itu yang saya hormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Itulah yang diajarkan untuk menjaga kondisi hati. Karena kalau hati sudah baik, maka damai semua. Bayangkan kalau seandainya penyakit hati ini kalau yang kena orang bawahan itu tidak begitu banyak pengaruhnya. Tapi kalau orang atas yang punya yang kena penyakit hati, bahaya. Contoh, kalau seandainya bupati punya penyakit hati, ini masyarakat habis semua ini. Punya penyakit tamak, habis tanahnya digarap. Kalau seandainya yang punya penyakit hati, maaf, misalnya kades, itu bahaya. Apalagi kalau yang punya penyakit hati ini suami. Benar lah ibu-ibu? Benar. Takbir ibu-ibu. Saya pendukung ibu-ibu. Bapak-bapak ini, aduh, tak tahu lagi saya ngomongnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar tak tegang ya, Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya namanya Al-Habib Ali bin Salim Al-Hindwan. Punya ibu namanya Zainab Al-Baiti. Ibu Syekhona namanya Habib Muhsin Al-Baiti. Beliau juga punya pangkat di sisi Allah. Jadi waktu Syekhona itu dalam kandungan, kalau tidak salah katanya dalam umur 3-4 bulan atau 5 bulan, kata ayahnya ibunya Syekhona mengatakan, Zainab, di dalam perutmu itu adalah cucuku dan ini akan menjadi orang yang hebat. Tolong sambitkan namanya kelak dengan namaku. Jadi Syekhona itu namanya Muhsin karena ayah dari ibunya Syekhona itu namanya Muhsin. Jadi punya pangkat juga. Kakeknya Syekhona punya pangkat, beliaunya Syekhonanya punya pangkat, anaknya pun punya pangkat. Anaknya 2 yang jadi mursyid, Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan dan Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan. Habib Haidar ini
Habib Hidra ini adiknya Habib Amin. Adiknya Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau termasuk mursyid Tarekah Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah. Insyaallah beliau bersama Syekhona di sana, dan mudah-mudahan nanti ada penerusnya. Kemudian Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan lahir tadi dijelaskan tanggal 20 Juni tahun 1920. Umur 9 tahun sudah bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhona ini umur 9 tahun sudah mimpi Rasulullah. Kita ini sudah umur 40 atau mimpinya mimpi siapa nih? Mimpi Akes Monika. Alhamdulillah. Syekhona ini sudah umur 9 tahun sudah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 12 tahun ada yang dalam riwayat kata Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, Syekhona ini umur 12 tahun katanya sudah hafal Al-Qur'an. Umur 15 tahun Syekhona Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini sudah menjadi kepala madrasah, kepala sekolah madrasah Makarimul Akhlak. Umur 15 tahun sudah menjadi kepala sekolah. Dulu enggak pakai ijazah sekarang harus LC, harus harus sarjana lah. Nah, kalau dulu enggak. Lihat pintar, cerdas, mampu dia mengayomi masyarakat, mampu dia mengajarkan orang-orang, diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian pada umur 20 beliau ikut pendidikan dengan Jenderal Sudirman. Jadi pada waktu itu Syekhona itu dididik langsung oleh Jenderal Sudirman. Bagian pasukan khusus. Namanya pasukannya Laskar Hizbullah. Hizbullah ini pasukannya ramai di dalam itu. Ada mungkin lebih dari 200 orang. Syekhona ini jadi komandannya. Jadi beliau sangat ikut andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih begitulah cerita singkat tentang Syekhona. Begitulah pelajaran yang Syekhona ajarkan kepada kita. Yang perlu kita waspadai adalah ketika penyakit hati menyerang manusia, ketika manusia ini mempunyai penyakit hati, maka sulit untuk menjalankan kehidupan. Tapi kalau seandainya manusia dalam kondisi hatinya baik, kondisi hatinya sehat, maka semua kehidupannya akan damai dan tentram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu malam. Ikhwan akhwat, bentar lagi mungkin ada gimana? Bagian cenderamata. Bukan cendera